warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Yang nggak jawab saya doakan masuk angin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal Alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati Yang Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Jawilah selaku Khatib Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap panitia dan kru Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para hadirat, para muslimat yang ikut serta menghadiri pengajian tabligh akbar majelis di hari yang diberkahi Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini hari paling berkah buat kita semua. Amin. Hari paling rahmat buat kita semua. Amin. Hingga di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengguyurkan ampunan dan rahmatnya kepada kita di majelis mulia ini. Fa insyaallah Allah memberkahinya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Rajab diberkahi, Sya'ban diberkahi, diberi sehat, Amin. wal afiyah, Amin. Islam dan iman, Amin. masuk ke bulan suci Ramadan. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Jawilah. Bagaimana kita itu menghadapi masalah. Sebenarnya masalah itu ada pada kita, tidak ada pada panjenengan. Selalu yang salah itu Mas, ya ada Mbak salah, Mas yang salah. Jadi yang harus mengamalkan 5 yang disampaikan Habib Qadir ya kita ini. Ya. Yang selalu salah. Ya. Ini curhatnya laki-laki. Maka hari ini kita dalam pengajian tabligh akbar ini memiliki tema menguatkan iman, mensucikan hati. Iman Allah telah karuniakan kepada kita semua. Yang membuat kita hadir ke sini karena kita punya iman, keyakinan kepada Allah. Majelis ini kalau kita tanpa memiliki iman, gak mungkin kita hadir. Maka itu iman sudah ada, tapi bagaimana menguatkan keimanan tersebut? Sebab kata ulama, iman itu macam-macam. Ada iman orang yang naik turun, ada yang iman turun gak pernah naik, ada yang iman naik gak turun, ada yang gak naik gak turun. Stuck. Kata ulama, iman yang naik turun iman manusia. Kita ini imannya naik turun.
hadir pengajian iman naik, hadir konser nosok, kumpul di masjid iman naik, kumpul di Victoria Park, Masya Allah, di masjid ngaji dapat 1 juz, di Victoria Park ngerasani petang juz. Jadi iman naik tuh turun. fakun minal imani fi mazidi wa fi ta'atil qalbi dza tajdidi. Kata ulama, nah kita diperintahkan untuk terus menguatkan iman. Bagaimana? Hadir kita di sini nguatin iman. Gara-gara hadir sholatnya jamaah. Gara-gara hadir seminggu yang akan datang kita itu ibadah nambah, semangat nambah. Tahu minggu depannya lagi hadir pengajian lagi nambah terus. Kalau kita jaga dengan pengajian majelis taklim seperti hari ini, maka itu semoga iman kita senantiasa dijaga oleh Allah, semakin menambah, semakin dekat dan cinta kepada Allah. Amin Allahumma Amin. Yang kedua, iman turun, nggak pernah naik. Itu kata ulama, imannya setan. Makanya orang koncomu gak tahu bangun. Kalau ini wong mau nyelor gitu. Manusia itu naik turun, ini turun terus. Perlu diragukan manusia apa setan ini. Kalau manusia itu naik turun, ini gak tahu munggah belas mudun kok aja. Ya, naudzubillah, imannya setan itu semakin Turun. Iman nggak naik, nggak turun imannya malaikat. Diperintahkan Allah sujud, rukuk, diperintahkan Allah zikir, sudah nggak pernah naik, nggak pernah turun. Imannya stabil. Itu imannya malaikat. Iman naik terus, imannya para nabi nggak pernah turun, naik terus. Nah itu iman manusia. Nah kita manusia ini iman naik turun. Dengannya kita harus ngecas terus supaya naik. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak berbuat taat kepada Allah, kumpul dengan orang-orang soleh sebagaimana yang disebutkan Habib Qadir. Caranya salah satunya menjaga keimanan itu jaga pertemanan, jaga circle. Kata ulama itu hadirin, orang itu tergantung anil mar'i latas al-fasal anjalisa. Kalau mau tahu orang, lihat saja circle-nya. Kalau circle-nya itu suka ngaji, insya Allah orang itu baik. Tapi kalau circle-nya orang nggak baik, nggak bisa dipaksa dibilang dia baik, tapi teman-temannya nggak baik, nggak bisa. Atuyur ala asbahiha tatir. Burung itu terbang tergantung temannya. Manuk gerejo ya manuk gerejo. Semprit ambek emprit. Emprit ambek emprit. Burung gagak ambek burung Gagak. Wonten tak ceritane, manuk gerejo terbang nggih. Kakak. Kak nyambung. Betul apa betul? Betul. Nah kita ini juga begitu. Kalau kumpulannya orang-orang yang ahli pengajian, berarti kita ini sudah bisa dikatakan baik. Panjenengan kalau mau tahu orang baik atau enggak, jangan tanya ini umpami namanya Solehah. Solehah itu baik apa enggak? Tanya aja, koncone Solehah sopo. Nek koncone Solehah wong apik ya Apik. nek koncone mekel-mekel, koncone males ibadah, teman-temannya orang-orang yang ninggalin sholat, nggak mungkin dia itu baik. Karena orang baik nggak akan betah kumpul orang nggak baik, dan sebaliknya. Dan ingat, orang itu kalau kumpulannya orang baik, kalau kita ini merasa nggak baik, kumpul orang baik supaya baik.
Kenapa? Ini loh, kalau sampean itu sehat kumpul orang Panuan, kira-kira sampean sehat apa sampean Panuan? Panuan. Apa sih Panuan jadi sehat? Enggak. Jadi kita yang ikut Panuan. Jadi kita harus menjaga pertemanan. Panjenengan syukur kepada Allah, di Hong Kong masih ada banyak umat Islam. Yang kita bisa buat segel pertemanan, menjaga Iman. Dan kita kalau temannya baik, walaupun kita kurang baik, insya Allah jadi baik. Minimal harga kita itu terangkat gara-gara kumpulan. Loh kok bisa, Bib? Saya kasih contoh yang gampang. Rambutan, tahu rambutan? Tahu. Di jalan itu biasanya ada rambutan, tak belok 1 kilo 7.000. Saya datangi nggak tahunya yang 7.000 itu yang kecut-kecut. Yang di belakang 25.000 1 kilo. Ini 7.000, ini 25.000. Pertanyaannya, kenapa ini murah? Karena asam, kecut. Yang ini manis mah. Tapi saya mau tanya, apa 25.000 itu rambutan semuanya manis? Apa ada 1-2 yang kecut? Ada. Saya tanya yang 7.000 kecut-kecut itu apa ada yang manis? Ada. Tapi kumpul kecut, regone melok kecut. Masih orang Manis. yang satunya kecut, kumpul manis lawewu. Cari rambutan lain ini lah kita nyeluannya. Kok sudah dislawewu. Jadi di sini kecil, alhamdulillah kumpul panjenengan. Karena kumpul Anda, saya jadi mahal. Nah kita juga begitu, kalau kumpulannya orang-orang baik, minimal terangkat derajat kita. Maka kita yang ada di Hong Kong, mari selalu jaga circle-nya. Setiap Sabtu Minggu itu kan libur. Cari pertemanan yang baik untuk menguatkan Iman. iman. Itu kata Nabi SAW perlu dibuktikan. Untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tanda pertama orang yang punya iman itu orang yang memuliakan tamu. Masya Allah, hari ini panjenengan beriman. Sebab baru saja saya sama Habib Abdul Qadir mangan pecel, kerupuk, sop, apa malih mungkin, bayek, masa udang, lengkap. Ini apa sih hadirin, buat apa? Ikramud dhaif, tanda iman. Panjenengan kalau di rumah ada tamu, itu kata ulama yang memuliakannya tamu, itu orang yang beriman. Tapi kalau orang nggak memuliakan tamu, itu tanda orang yang kurang beriman. Tamu itu datang, kata ulama, membawa ampunan, membawa rahmat dan barokah, pulang jadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin. Maka orang yang senang tamu, orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ada satu riwayat cerita, namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu punya istri. Istrinya itu gak suka tamu. Semoga bukan panjenengan. Nah ini ada tamu, beliau minta kepada istrinya, wahai istriku, do, ada apa yang bisa dimasak? Gak ada apa-apa, habis semua. Kalau ayam, gak ada ayam, gak ada kambing, gak ada apa. Beliau berkata kepada istrinya, saya masih punya satu aset. Apa? Kuda. Kuda itu dulu kendaraan juga dimakan. Kata beliau, ya sudah, kuda itu disembelih buat memuliakan tamu. Kata istrinya, hah? Sudah gak punya investasi apa-apa, tinggal kuda, mau
disembelih buat tamu. Iya, karena memuliakan tamu itu tanda keimanan. Kata istrinya, kalau sampean sembelih itu kuda, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya. Bingung. Ya Allah, memuliakan tamu sunnah, istri malah jaluk pegat. Akhirnya kata beliau, ya wis kon mulya tak pegat. Sing penting jarang disembelih. Disembelih kuda, tamu itu tadi disambut, tamu tersebut dimuliakan, makan bareng. Alhamdulillah tamunya kenyang. Tamu pulang, kuda hilang, bojo hilang. Akhirnya dia bingung, ya tak bojo, tak jarang, hilang semuanya. Akhirnya beliau itu berapa hari kemudian ada orang kaya datang ke rumah Abdullah bin Mubarak. Abdullah, saya dengar kau cerai dengan istrimu. Betul, saya punya anak gadis. Kalau kau mau menikahinya, aku belikan kau 70 kuda. Wah. Akhirnya beliau, ya wis tak apa, bismillah. Nikahlah Abdullah bin Mubarak dengan gadis tersebut. Mertua memberi hadiah 70 ekor kuda. Kemudian mimpi berjumpa dengan ada cahaya yang bersuara, Abdullah, kau muliakan tamu sesuai perintahku. Kau cerai yang tua renta, ku beri yang gadis. Kau sembelih 1 kuda, aku ganti 70 kuda. Alhamdulillah. Terus Habib Qadir sampai niru. Bojone dipegang. Sampai mati harus nawari lagi. Ini orang-orang hebat. Ketika kita keluarkan harta untuk tamu, Allah berkahi rumah Kita. Makanya memuliakan tamu ini kehebatan kita. Jangan, ini keistimewaan kita sebagai orang Indonesia. Wong bongko masuk isu-isu mungkin tamu. Tapi kalau kita mungkin lo sampai, saya ini pengalaman ceramah di mana-mana. Tapi kalau sudah masuk desa, subhanallah, mobil saya itu belakang itu full. Berkatan itu masya Allah, sampai orang sini tebu dodo. Tapi ya memang itu hebatnya orang desa. Orang kota enggak. Orang desa dulu rumahnya hadirin ada air di kendi, siapapun lewat bisa minum. Betul apa betul? Roman. Orang kota enggak ada kendi, rumahnya bagus, tutup, airnya repot. Mestinya orang desa kendi, orang kota kulkas. Saya jamin air sama kulkas ya pun hilang hadirin. Makanya kita ini, keimanan kita itu bisa terukur bagaimana kita memuliakan tamu. Sebab Nabi telah mengatakan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat adalah orang-orang yang memuliakan tamunya. Masya Allah, saya kalau lihat hall, ada nggak yang dari Banjar di sini? Nggak ada ya. Orang Banjar hebat. Kalau hallnya gurus kumpul, orang Banjar kan? Oh suaminya. Tanya sama suaminya ibu. Kalau sudah hallnya gurus kumpul, satu Banjar buka pintu, ngasih makan buat orang yang hadir hall. Begitu juga di Jember, di Tanggul, kalau hallnya Habib Soleh. Begitu juga di Pasuruan, kalau Yai Hamid. Istimewa. Ini iman. Kita biasakan. Katanya ulama, nawani tamu itu pertanda wedi. Kalau ada tamu datang, nggak usah dianu, langsung teh, kopi dikeluarkan. Jangan ditanya teh apa kopi.
sampun dahan apa dereng iki cara medhi keluarkan makan dimakan alhamdulillah, nggak dimakan masya Allah. Ada satu hadirin, satu perampok, ini perampok kelas kakap, ngetuk pintu rumahnya orang yang beriman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini perampok bawa pedang. Katanya tuan rumah, ya Allah, mujahidin fisabilillah loh. Perampok kok mujahidin fisabilillah. Mujahidinnya dihusnudoni sebagai seorang mujahid. Perampok tadi yo ngaku, oh iya saya mujahid. Wah, disembelihkan kambing, disuruh makan bulu jero ati kota akal. Kamu saya bohongi, saya bukan mujahid, saya perampok. Tapi ya sudah, ini memuliakan tamu. Kemudian perampoknya makan, kenyang, sisa nasinya, sisa dagingnya. Sudah saya tidak kuat, ya Allah, doakan saya ya kalau pas jihad, insya Allah. Perampok pulang ketawa-ketawa, tak kali. Lah kok subhanallah, dapat berapa bulan lagi perampok itu jalan mau ngerampok, kelihatan rumah itu lagi. Loh, ini yang dulu saya dikira mujahid. Ngetok pintu, dibuka anak kecil. Loh, salah rumah ya ini. Bapak Anda, bapak kamu ada? Ada. Oh, bapakmu kan yang dulu berapa bulan yang lalu ngasih makan saya. Oh iya ya ada. Begitu bapaknya keluar, masya Allah mujahid. Terus tanya mujahid di perampok, itu anak kecil itu siapa? Anak saya. Loh, kan waktu saya kesini nggak ada. Lah ya, bekas makanan panjenengan dimakan sama anak saya. Anak saya itu dulu lumpuh badannya, di kamar nggak bisa keluar. Berkatnya tamu mujahid kayak panjenengan, alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Jadi perampok itu, aku perampok, tapi berkatnya orang ini husnudon, memuliakan tamu, Allah kasih kesembuhan. Padahal saya perampok. Bagaimana kalau saya betul-betul mujahid? Akhirnya perampok tersebut pun taubat di jalan Allah. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Dimuliakan sebagai Tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang memuliakan tetangga. Jangan sampai tetangga itu gak kerasan. Kalau nyetel lagu, coba nih kadang-kadang ya Allah, suara dangdutan, songgorek itu mengganggu tetangga. Jangan. Buat tetangga itu merasa nyaman dengan kita. Tetangga itu yang mengimaninya, yang memuliakannya orang yang beriman. Makanya kata Nabi SAW, la yazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Saya itu diwasiati malaikat Jibril untuk baik-baik dengan tetangga. Sampai saya menyangka kalau saya mati tetangga dapat warisan. Kata Nabi. Saking apanya? Saking memuliakan dan berbuat baik dengan tetangga. Di antaranya jangan suka melihat apa yang terjadi di rumah tetangga, ngoping. Ojo suka ngerasani tonggo. Jangan suka gibahin tetangga. Jangan suka ikut campur urusan tetangga. Kalau masak kata Rasulullah minimal banyakin. Jangan dagingnya, kuahnya. Kalau dagingnya sampean nanti emang sampean nanti bangkrut. Tonggo dimasak no ya, yang minimal aja ditambahin kuahnya, dikasih tetangga kuahnya tersebut sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad serta hari akhir yang baik dengan tetangga. Salah satu baik dengan tetangga, merokok nggak boleh di depan orang. Kenapa? Nanti asapnya ganggu tetangga. Nggak boleh suara yang keras, tidak boleh.
apapun yang mengganggu tetangga jangan kita lakukan agar kita itu semuanya betul-betul beriman. Terakhir kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini isi paling repot. Aulias ngomong sing apik nek gak iso meneng diam daripada kita ngomong gak baik. Ini zaman orang berani bicara, berani melakukan fitnah, berani namimah, ngomong nanti akhir-akhirnya ujung-ujung akhir-akhir minta maaf. Tiap minggu permintaan maaf. Gara-gara nggak bisa jaga lisan, ini paling bahaya. Pernah Rasulullah itu dengar Aisyah istrinya, jadi istri Nabi itu ada Aisyah, ada lagi satu namanya itu Sofia. Nah Sofia tadi itu Rasulullah pas gilirannya mau ke Sofia dalam riwayat yang lain. Kemudian cemburu Aisyah, Rasulullah mau ke istri lain cemburu. Kemudian Aisyah ngomong, hei ya Rasulullah, hasbuka min Sofia fa innahu kada wa kada. Apa sih namanya Sofia? Ngapain ke tempat Sofia? Wong Sofia itu gini-gini. Kata ulama, aini kisoriha, fisiknya dihina. Nopo jenis saya body shaming. Dihina. Sofia itu dek ekor parah. Rasulullah berkata, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan, wahai Aisyah, kau baru saja bicara kalimat yang kalau kalimatmu dilempar ke segoro, ke laut, laut biru jadi hitam. Saking menjijikkannya kata-katamu, itu cuma ngomong dek. Nah kadang-kadang wong-wong dulu konco gitu, tandane repeng lemu elek kakean pola apa melihat pas kondangan, sarangnya hibah. Saingan di mantai ini dandane sampai delona, bedake sampai kayak semen 3 roda.